ketika saya mendapat undangan dan membaca tornya, saya langsung seneng. Wah, ini TV komunitas. Saya langsung menangkap bahwa TV komunitas adalah TV yang berpihak kepada rakyat. Karena saya kok tidak bisa melepaskan diri bahwa saya lahir di desa, anak petani, melarat gitu. Sampean kena melarat nggak orang tuanya sama melarat? Iya. Dan saya merasa wajib harus solider dengan masyarakat di mana saya lahir dan sampai sekarang ikut bernafas bersama-sama. Dan dipadukan dengan keadaan TV sekarang ini, saya sering sakit hati, sakit mata, sakit telinga melihat tayangan-tayangan TV, dan akhirnya alhamdulillah ada 2 buah TV di rumah saya yang sekarang sangat-sangat jarang dihidupkan, kecuali kemarin ada Thomas Cup dan Uber Cup. Sungguh tadinya cuman saya yang tidak mau nonton TV. Lalu istri saya masih suka nonton TV. Nah, pada suatu saat TV itu mengiklankan apa, pemutih kulit, apa namanya Bu? Pemutih kulit itu namanya apa ya itu? Fit Citra atau segala macam itu. Saya panggil istri saya, Bu, iklan itu teror, iklan itu rasialis, iklan itu menghancurkan nilai yang sudah berabad-abad ada pada kita. Apa sih maksudnya Pak? Gini, kita kan orang Indonesia. Setahu saya orang cantik Indonesia itu kulitnya langsat atau malah hitam manis, sampai jadi nyanyian hitam manis. Loh, sekarang TV memaksa kamu untuk mengubah pikiran itu bahwa cantik adalah putih. Gila betul. Bagaimana saudara kita di Irian Barat? Mana tadi Rosano? Rosano? Anda tidak merasa dihina oleh iklan itu? Ibu Anda mungkin kulitnya tidak pernah akan putih walaupun pakai segala macam toh. Nah, ini loh kekejaman seperti itu. Amat sangat dan hebatnya. Mana komisi penyiaran tadi Bapak mana? Pak Gino? Ayo dong berontak Pak Gino. Ini nggak bisa teror semacam ini diterus-teruskan di dalam TV gitu. Ini belum lagi itu tadi penyeragaman. Ya Allah ya Karim, yang namanya penyeragaman hampir tidak memberikan tempat kepada lokalitas, hampir tidak memberikan tempat pada lokalitas, kecuali tempat-tempat apalah semacam etalase gitu. Supaya layar TV memunculkan ronggeng Banyumasan, oke lah kita bikin sekali 2 kali gitu. Untuk seolah-olah kita masih menghargai lokalitas seperti itu. Tapi itu amat sangat jarang dilakukan. Jadi saya sangat berharap dan saya sangat mangayu bagio dan saya sangat mendukung apabila kita ini menghidupkan TV-TV komunitas untuk melakukan pembelaan budaya terhadap masyarakat bawah. Jangan biarkan masyarakat bawah selalu diteror oleh hal-hal yang bersifat budaya. Kita dipaksa berreligiusitas model kuburan itu loh. Katanya film-film religius jebule Pak Kiai melempar malingnya dengan tasbih gitu loh. Katanya itu religius gitu loh. Iman katanya itu kuburan yang dibangkit-bangkitan, katanya iman. Ini teror yang luar biasa hal semacam ini.
pendangkalan membodohkan dan juga saya kira pendangkalan iman. Saya membayangkan kalau ada TV komunitas di Gerabak ini misalnya, bagaimana masyarakat terlibat, masyarakat membuat, masyarakat menonton, masyarakat mengkritisi siaran-siaran TV itu, menjadi sangat indah. Ketika saya sama Pak Eko Budiarjo ngurusi Dewan Kesenian Jawa Tengah, tema yang saya usung adalah kembalikan kesenian kepada rakyat. Saya terlalu banyak ngomong rakyat ya? Enggak apa-apa, Pak. Di sini ada Intel enggak di sini? Loh, Bebas dari Intel, Pak. ada Intel juga nggak apa-apa, saya berani. Karena begini, saya nulis novel Bekisar Merah. Kata merah itu dipertanyakan. Loh, sampean bikin novel kok Bekisar Merah? Itu asosiatif kiri katanya. Sama dengan kata rakyat. Sekarang kan TV kan jarang ngomong rakyat, masyarakat mesti. Rakyat takut ngomong rakyat. Tapi saya nggak takut. Jadi mari kita bela rakyat kita dari kekejaman politik, kekejaman kultural yang hampir setiap hari muncul dari TV swasta itu. Kasihan. Memang kita menghadapi suatu fakta sosial bahwa pesawat TV itu menjadi simbol status di sana, gunung-gunung sana menjadi simbol status. Orang yang mempunyai TV dianggap setelah meningkat statusnya, apalagi kalau TV-nya itu lebar, kemudian datar, kemudian home theater di pucuk gunung sekarang sudah ke sana. Itu menjadi simbol status. Makanya kalau kita berjalan-jalan di kampung, kita bisa langsung melihat TV itu pasti kelihatan dari jalan. Saya kadang-kadang bilang sama tetangga saya di kampung sana, Mas, sampean nggak ngerti yang namanya itu setan alas betul kok, malah sampean bangga-banggakan. Sampean pajang-pajang mau tidur melewati ruang yang di situ ada TV, mau ke kamar mandi pasti di situ, karena TV ditempatkan di tempat yang paling strategis di rumah-rumah kampung sana. Kalau rumah-rumah Anda saya tahu, saya tidak heran, pasti Anda sudah bisa menempatkan TV di tempat yang sederhana saja. Bila mana perlu Anda bisa menghidupkan, kalau tidak silahkan mati TV sebulan juga nggak apa-apa. Itu Anda, saya. Tapi orang kampung tidak begitu. TV hidup selama hampir 24 jam. Juga begini Bapak Ibu sekalian, di masyarakat itu yang terjadi adalah bahwa anak-anak juga ibu-ibunya terlalu lama berada di TV. Karena TV penuh sihir dan masyarakat bawah tidak mengerti bahwa itu sihir. Mereka menikmati sihir itu walaupun dia kehilangan waktu banyak sekali. Nah, saya kira menjadi kewajiban moral kita orang-orang yang tahu, orang-orang yang terdidik, bahwa sajian semacam itu seharusnya dihentikan, diganti dengan penyajian-penyajian yang realistis, yang mendidik dan mencerdaskan. Ayo kita mulai dari sekarang ini. Di kampung saya sudah ada radio komunitas. Alhamdulillah, nanti akan saya provokasi, pulang dari sini saya akan provokasi, Mas, tingkatkan menjadi TV komunitas. Soal uang memang saya tidak tahu, tapi ya saya akan tetap ngomong seperti itu, karena TV swasta yang sekarang ada benar-benar banyak sekali keburukannya, tanpa menghilangkan segi kemanfaatannya, karena kita semua sudah, tidak perlu saya katakan, televisi, teknologi televisi adalah prestasi manusia yang patut kita banggakan. Tapi kalau tidak dimanage dengan benar, saya kira bisa saja mendatangkan keburukan-keburukan seperti itu tadi. Yang paling tidak terasa adalah kerugian waktu belajar pada anak-anak kita, Pak. Kerugian waktu belajar. Kalau saya kiai mungkin juga saya akan katakan kerugian waktu ngaji, dirampok oleh suatu siaran yang enggak ada mutunya belas, gitu. Yang tidak mencerdaskan, yang tidak ini. Jadi
Mari kita bertekad, mari kita semangati upaya menggeliatkan TV komunitas, dan saya kalau diminta ikut bertanda tangan deklarasi itu saya akan ikut tanda tangan ya. Sebagai orang yang punya komitmen terhadap kehidupan kebudayaan Indonesia, saya merasa wajib ikut mangayu bagio terhadap kegiatan seperti ini. Mari kita bela rakyat dalam mengatasi itu tadi yang katakan semacam teror. Ya, bagaimana tidak teror, Pak? Sini ibu-ibu udah dewasa semua ya. Mata disodori iklan kain pembalut beberapa kali dalam 1 jam. Apa itu bukan teror, Bu? Tapi kok dinikmati? Kita kok menikmati itu, Pak, karena kekuatan sihirnya itu loh. Nah, bagaimana sih rakyat kita dibebaskan dari kekuatan-kekuatan sihir seperti itu? Karena itu membodohkan dan menyia-nyiakan waktu, dan hanya menguntungkan kapitalisme. Saya tidak mengatakan kapitalisme itu sepenuhnya buruk, tidak seperti itu, tapi kadang-kadang keterlaluan. Saya selalu memperhatikan beberapa anak SMP yang ngadang bis, mencegat bis di rebahan rumah saya. Selama ngadang bis, dia main HP dan merokok. Anak SMP, Bu. Dan saya tahu persis siapa orang tua mereka. Itu antara lain karena provokasi televisi, provokasi iklan yang lewat televisi. HP memang suatu alat teknologi yang sangat berguna, tapi pada taraf tertentu dia adalah maling yang mengurangi hak nasi keluarga miskin itu, dan orang tidak terasa. Nah, yang saya mau kekejaman kapitalis seperti ini, memaksa orang mengeluarkan biaya untuk pulsa, sementara sebetulnya biaya untuk gizi itu lebih penting, tidak dibelikan untuk itu. Hal semacam itu bisa dikurangi apabila siaran-siaran TV itu lebih memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Ini provokasi saya, sekian dulu, sudah lebih 10 menit. Nanti kita bicarakan dalam dialog. Tapi saya ulangi bahwa saya memang sangat gembira datang ke sini, dan saya kalau diminta ikut tanda tangan pada deklarasi itu, saya akan ikut tanda tangan. Cuman segera, karena saya dari sini akan kabur ke Jogja secepatnya. Terima kasih, waktu kita habis. Sekali lagi saya sangat apresiasi terhadap pertemuan ini, dan saya sangat gembira ternyata banyak sekali beliau-beliau yang sudah beberapa kali ke rumah saya, kok saya lupa. Saya mohon maaf karena terlalu banyak wajah yang harus diingat. Tentu saja tidak semuanya hafal. Saya mohon maaf. Sekian, saya mohon diri, dan kalau itu draftnya yang diteken sudah ada, saya akan teken supaya nama saya ada dalam dokumen itu. Juga ingin saya katakan bahwa sebetulnya saya harus sudah di Jakarta hari ini untuk bersama-sama Mas SBY, Mas Presiden. Malam nanti saya sebetulnya harus merayakan 100 tahun kebangkitan atau kebangkrutan nasional. Nah, oke lah, kita sudah mengatakan satu kebangkitan. Saya pikir kita juga bisa memanfaatkan momentum itu melalui ini nih, bangkitlah bangsaku melalui TV komunitas.